Selamat pagi dan selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau mulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Mari sidang jemaat, saya undang untuk berdiri. Dari barat engkau membuat
kepadamu ya Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau sudah kumpulkan kami seluruh sidang jemaat Tuhan, boleh hadir di tempat ini. Kami tidak lain yaitu untuk haleluya memuji dan besarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang ambil pimpinan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hati kami, hati umat-Mu senantiasa ada ucapan syukur kepada-Mu ya Bapa, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami Tuhan untuk menjadi haleluya berkat pada pagi hari ini. Singer, pemain musik Tuhan juga berkati. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada Tuhan juga berkati. Tuhan, kami juga berdoa, mungkin masih ada anak-anak-Mu yang dalam perjalanan, Engkau juga hentar tiba di tempat ini dengan selamat untuk sama-sama di dalam haleluya mulaikan ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mau mulaikan ibadah pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita pujikan dengan pujian datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Tuhan
bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh luar biasa baik buat kita. Kita sambung lagi dengan pujian Allah itu baik, sungguh baik. Tuhan menetapkan langkah kita. No
kami, di mana ya secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan seluruh jemaat, di mana boleh membantu ya pada tanggal Desember itu ya, kami harus kehilangan suami kami ya, tanggal 16 Desember itu. Walaupun di mana kami ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan seluruh jemaat yang telah membantu keluarga kami, baik itu berupa doa, berupa tenaga, bahkan berupa keuangan yang ada. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati lipat kali ganda buat kita semua. Puji Tuhan. Dan tidak menyangka ya, dimana kalau kami mengalami ya baru mengalami sukacita, di mana anak kami boleh ya melangsungkan pernikahan, tetapi di balik itu Tuhan mengambil ya Bapak, yaitu Bapak dari anak-anak saya ya. Dan memang sudah jauh-jauh hari, beberapa bulan, sudah 2 bulan ya, di Kalimantan itu juga almarhum juga sudah sakit ya, makan sudah sedikit sekali ya, muntah gitu kan, tetapi ya dia tetap bertahan ya, tidak mau ngomong ya, pokoknya makan sedikit gitu. Jadi sudah 2 bulan itu makan cuma sedikit, minum juga mau. Dan yang terakhir itu tanggal yang terakhir di mana dia mau ya dibawa ke rumah sakit itu, mau enggak, akhirnya Tuhan panggil ya. Enggak ngira ya saya kalau Tuhan panggil, pikiran saya cuma sakit gitu aja, tetapi di mana Tuhan panggil suami saya. Dan puji Tuhan ya, semua karena rencana Tuhan. Memang dalam hati ini kayak tidak terima ya, tetapi Bapak Gembala pernah katakan mau tidak mau, suka tidak suka ya, itu yang terjadi. Nah, itu yang terjadi ya dalam keluarga kami. Tuhan bantu doa buat Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Gembala, biarlah keluarga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami mohon minta maaf ya, mungkin ada kesalahan daripada almarhum, saya minta maaf ya. Memang bapaknya suka gitu ya, mungkin dipanggil tidak dengar apa gitu. Dan akhir-akhir dia jalan ke gereja, memang tubuhnya itu lemah Bapak Ibu Saudara. Dia seringkali saya ajak waktu ibadah itu, ayo Pak ikut ibadah, tetapi kondisinya tubuhnya itu yang lemah. Dan puji Tuhan, yang kedua saya juga bersaksikan kemurahan Tuhan, di mana hari Jumat itu Mila kembali ke Kalimantan Bapak Ibu Saudara. Dan itu kan hujan ya, di sini hujan, di sana juga mendung, di Surabaya itu mendung. Dan berangkat itu pagi, dari sini pagi jam 8 gitu, tiba di Surabaya jam 12, terus terbang itu jam 5 kurang seperempat itu terbang. Tetapi karena delay jam 5.10 baru terbang. Dan puji Tuhan, waktu terbang itu dari Balikpapan mau ke Tarakan itu cuaca buruk Bapak Ibu Saudara, terjadi petir dan awan ya. Jadi pesawat itu mau turun ke Tarakan itu tidak bisa, dan terjadi goncangan di dalam pesawat itu Bapak Ibu Saudara. Pikir saya itu 2 jam kan perjalanan dari Surabaya Tarakan itu 2 jam, saya sudah
WA sama Mila tentang satu, Bapak Ibu Saudara, saya takut ya, dan saya WA sama Wawan juga, dia ngomong nomornya nggak aktif Bu. Nah di situ saya dan ya saudara, kepikiran saya redek sekali Bapak Ibu Saudara. Pikiran saya sudah negatif ya. Saya masa Tuhan, saya itu kok harus alami gitu loh. Baru saja alami masa Tuhan saya sangat panik Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan selang beberapa jam kemudian sudah centang 2 Bapak Ibu Saudara. Dan centang 2 itu jam 10, sekitaran jam 10 itu. Di dalam kepanikan saya datang kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingatkan apapun yang terjadi, datanglah kepada Tuhan. Nah, saya mau datang kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkan anak saya. Dan puji Tuhan, itu pesawat itu udah balik ke, memangnya mau balik ke Balikpapan, tetapi dia itu loh harus ongkos lagi kalau mau ke Tarakan. Jadi seluruh penumpang itu kan harus bayar lagi. Tapi jalan yang lain yaitu pesawat itu cuma di udara saja. Jadi di atas awan-awan Bapak Ibu Saudara. Jadi selama 7 jam itu pesawat itu cuma di atas awan-awan itu. Dan bersyukur Mila sudah bisa menghubungi, dia ngomong ya ini mungkin masih bisa mendarat karena cuaca buruk ya, ada awan dan kilat. Dan ya saya jawab ya enggak apa-apa, yang penting selamat, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan boleh tiba ya di Tarakan dengan selamat jam 12. Mestinya itu jam 2 jam itu sudah nyampe ya, Tarakan itu sudah nyampe. Tetapi itu sampai jam 12 itu tiba di Tarakan. Nah, karena kondisinya awan dan kilat ya, jadi pesawat itu cuma muter-muter di udara katanya. Dan di dalam pesawat itu Mila ngomong, Bu, Bapak no podo ae yo, wong sugih, wong pangkat, ndak punya itu kalau menghadapi kepanikan, menghadapi keadaan yang genting, sambate podo gitu. Dan puji Tuhan, bersyukur di mana sudah tiba di Tarakan ya, dengan selamat. Jam 12 dijemput oleh keponakannya, dan besoknya itu pagi menuju Malinau. Dan puji Tuhan tiba di Malinau jam 12 siang. Dan terima kasih ya, semua karena campur tangan Tuhan ya, semua terjadi karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan sangat panik ya di udara itu, banyak istrinya Mas Kir juga telepon terus. Puji Tuhan, semua karena pertolongan dan kemurahan Tuhan boleh menjadi pengingat buat kita ya. Waktu yang Tuhan beri, biarlah kita menggunakan sebaik-baiknya di dalam Tuhan ya. Karena kita tidak tahu ya ajal kita tidak tahu. Tetapi satu perkara, kalau kita tetap berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Puji Tuhan, inilah kesaksian kami. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita undang bangkit berdiri, kita angkat pujian. Tuhan tak pernah janji.
mengusahakan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Kau bukakan hati firman-Mu bagi kami, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji ke nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan dan mendengarkan kesaksian betapa pertolongan Tuhan luar biasa, saudara ya. Amin. Puji ke nama Tuhan. Hari Jumat kemarin saya sampaikan kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga, itu tentang berbahagialah orang yang miskin. Persiapan firman Tuhan kemarin saya buat simpel, hanya perbandingan perbandingan terjemahan saja. Begitu itu sudah jadi bahan khotbah yang bagus, saudara ya. Bisa langsung terbuka banyak hal. Tapi pagi hari ini saya mengajak kita melihat di dalam pasal yang kelima, tetap ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Jadi ini ucapan bahagia Yesus yang kedua, Matius pasal 4 ayat yang Matius pasal 5 ayat yang keempat. Kita baca bersama saudara dengan suara yang keras. Duduk saja. Oke, sudah ketemu? Sudah bisa dibaca di depan? Ya, itu ya. 1, 3. Berbahagialah orang yang bersuka cita, karena mereka akan dihibur. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Amin. Saya maunya menyampaikan firman Tuhan seperti hari Jumat kemarin, perbandingan begitu saja. Saya cari-cari, ya semua sama ya saudara ya. Ayat ini dari beberapa terjemahan sama, tidak ada perubahan, tidak ada ya berbahagialah orang yang berduka cita. Ya memang berduka cita ya, artinya arti berduka cita itu sudah tidak ada perubahan di dalamnya. Jadi dari terjemahan apa aja ternyata ya sama, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Itu sebabnya saya harus menyampaikan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Alkitab ini, apa yang disampaikan oleh Yesus tentang berbahagialah orang yang berduka cita. Dalam Matius pasal yang kelima ini, berbahagia itu kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan itu sangat-sangat kontra dengan kondisi yang ada. Di dalam ayat yang ketiga, miskin kok dianggap berbahagia. Tapi itulah ucapan Yesus, saudara. Dan Yesus menyampaikan itu bukan asal ngomong, tetapi ya karena Dia Tuhan, kata amin. Dia Tuhan, Dia yang sampaikan, Dia yang sanggup menggenapi. Kalau ucapan saya, saudara, nanti saya sampaikan sesuatu terus saudara nagih ke saya bisa ngeles, saudara. Tetapi kalau apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Dia lakukan itu. Nanti kita lihat bukti-bukti yang ada. Berbahagialah orang yang berduka cita. Jadi satu pertanyaan, berduka cita kok berbahagia? Di mana? Dan berduka cita di sini yaitu selalu bicara tentang apa sih orang yang disebut dengan berduka cita. Berduka cita itu adalah sebuah keadaan yang di dalamnya kalau sudah berduka cita itu paling parah, tidak ada duka cita yang melebihi dari duka cita saat ditinggal oleh seseorang yang dikasihi untuk menghadap hadirat Tuhan. Ya memang apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat ini
benar-benar memang berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena keluarganya dipanggil oleh Tuhan, seperti itu. Karena kita kehilangan sesuatu dan kehilangan itu abadi. Dan kehilangan itu bukan nanti yang hilang itu akan kembali, kita yang nyusul hilang nantinya. Kita antri. Artinya ini berduka cita yang paling dan memang ucapan ini berduka cita itu hanya bisa ditempelkan kepada kondisi kematian. Saat kita melihat keluarga atau saudara kita, atau kita mengunjungi, membesuk saudara kita yang sakit, katakanlah di rumah sakit, berani tidak saudara katakan, aduh, lihat saudaramu yang sakit, entah bapak atau ibu, atau terus saudara tetangga kita datang, aduh, turut berduka cita ya. Kira-kira si ngomong seperti ini kira-kira di kapan ya saudara ya? Rasa-rasanya istilah berduka cita itu tidak bisa ditempelkan kepada duka cita yang lain selain kematian. Atau saudara mungkin dihapusi orang, kena dendam 100 juta. Wah. Terus saudara datang dengan membawa krans bunga untuk menghibur. Aku turut berduka cita. Kira-kira cocok enggak saudara ya? Enggak cocok. Seduka cita apapun manusia, rasa-rasanya ucapan itu enggak layak diberikan atau disandingkan dengan kondisi kita manusia yang berduka separah apapun. Seperti kesaksian tadi Bu Suparmi ini, katanya sampai berjam-jam ada di pesawatnya ada di sana gitu, di mana? Di awan-awan. Saya untungnya nggak dengar gitu ya. Coba kalau saya dengar waktu masih jam 8, jam 9, masih di sana ya. Kondisinya gini, aduh turut berduka. Oh saya biasa gitu saudara ya. Kalau dengan terus saya katakan berduka cita, artinya ya memang apa yang Yesus sampaikan, berbahagia orang yang berduka cita, tidak bisa ditawar, tidak bisa dinaikkan, turunkan, yaitu berduka cita dan hubungannya dengan kematian. Dan hanya Yesus yang bisa berkata, berbahagia orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sebelum dan sesudah Yesus tidak ada orang yang berani berkata itu. Atau kalau sesudah Yesus, mereka pasti ngutip ucapan Yesus. Saya berani katakan kepada saudara, berbahagia orang yang berduka cita karena saya mengutip ucapan Yesus. Dan kenapa hal itu terjadi? Ternyata kehadiran Yesus, kondisi Yesus sebagai penghibur itu sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Di dalam kitab Yesaya, saudara, coba kita perhatikan Yesaya pasal yang ke-61. Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 saja saudara. Ini nubuatan Yesaya, roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku.
Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Ini pribadi Yesus, saudara, yang sudah dinubuatkan kondisi. Dan kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang keempat, Yesus diberikan kesempatan untuk membaca nas ini, nas Alkitab di dalam sinagog. Saat Yesus membaca di situ, saudara bisa baca sendiri di rumah. Lukas pasal yang ke-4 ayat 18-19. Di situ dikatakan atau ditayangkan Lukas 4. Saya tidak catat di sini, tapi tentunya bisa. Lukas 4 ayat 19, 18 mulai. Ini kalau saudara baca sebelumnya, di situ Yesus pergi ke rumah Allah, ke bait Allah. Bait Allahnya orang Yahudi itu namanya sinagog, bukan di gereja, saudara. Sinagog atau sinagoge. Yesus membaca nas Yesaya pasal yang ke-61 itu, dan saat dia membaca, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20, perhatikan di situ. Kemudian Ia, yaitu Yesus, menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus memproklamirkan dirinya, akulah yang disebut oleh Yesaya, bahwa aku adalah si penghibur itu, yang akan melepaskan manusia dari belenggu dosa, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus sendiri yang langsung mengatakan, akulah Dia. Catatan 700 tahun sebelum Yesus, tidak tahu berapa keturunan itu. Kalau kita sudah hilang gitu ya, baru keturunan keempat atau apalagi kelima itu sudah kabur semua gitu ya. Kalau Israel itu jelas itu. Kita lihat aja di dalam Matius pasal yang pertama itu, bagaimana silsilah Yesus dari Adam sampai Yesus itu ada. Itu jelas sekali. 700 tahun zaman Yesaya
700 tahun sebelum Yesus itu sudah dinubuatkan. Dan itu tidak pernah terlupa karena itu tercatat di dalam sebuah kitab Taurat, kitab para nabi. Dan itu senantiasa dibacakan. Dan saat Yesus disodori sebuah kitab, Yesus baca ini dan Yesus katakan, sewaktu kamu mendengarnya, genaplah emas ini. Artinya tergenapilah nubuat Nabi Yesaya ini. Menghiburkan seseorang itu tidak gampang. Berarti orang itu harus benar-benar punya keadaan yang sangat spesial. Kondisi orang itu harus benar-benar tanpa ada kondisi yang di dalamnya ada ketakutan. Tidak mungkin orang takut akan memberikan ketenangan kepada orang yang takut. Aku sendiri takut. Tidak mungkin orang yang dalam kondisi sedih, punya tanggungan banyak, akan menghibur orang yang mungkin saat itu dalam kondisi berduka. Yesus tidak mempunyai beban apa-apa dalam hidupnya, sehingga di dalam Matius pasal yang kelima tadi ayat yang keempat, dia berani katakan, berbahagialah orang yang apa saudara? Berduka cita, karena mereka akan dihibur. Di dalam Lukas pasal yang ke-7, coba kita lihat saudara. Lukas pasal yang ke-7, ada sebuah kisah mulai yang ke-17. Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 mulai. Sengaja saya bacanya di tab saudara karena lebih besar, maaf ya saudara ya. Iya. Saya bacakan, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya. Perhatikan ayat 12 ini, sangat jelas kesusahan ibu janda ini. Ayat 12 dikatakan, setelah Yesus dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Banyak orang yang menghibur janda itu. Ayat 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pemusuh berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, apa saudara? Bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Perhatikan di sini sebuah kisah. Dalam sebuah perjalanan pelayanan, Yesus bertemu dengan rombongan. Yesus dengan rombongan bertemu dengan rombongan. Rombongan yang pertama adalah rombongan Yesus ini, rombongan yang penuh dengan damai sejahtera tentunya. Karena
pimpinannya Yesus. Rombongan yang kedua adalah rombongan yang berlawanan arah dan harus bertemu dengan Yesus. Adalah rombongan sedih, duka cita. Seorang pemuda dari kota Nain, seorang pemuda yang merupakan harapan bagi seorang ibu janda. Ini anaknya satu-satunya mati. Bukankah pemuda ini adalah harapan penuh bagi ibu janda ini? Nah, tinggal berapa lama lagi usiaku? Terus siapa yang ngurus aku? Kok sekarang kamu yang mendahului aku? Kesedihan. Ibu janda ini pasti akan menjadi seorang yang sebatang kara, tidak punya sanak saudara, tidak ada yang diharapkan. Harapan hilang karena kematian dari seorang anak yang dikasihinya. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Artinya apa yang dirasakan oleh ibu janda ini sangat dirasakan oleh tetangga sekitar. Tetangga sekitar merasakan penderitaan yang luar biasa. Ibu ini benar-benar kehilangan pengharapan. Saat anaknya diusung, ibunya dengan berlinang air mata, sana sini menghibur, hanya dapat menghibur dengan ucapan. Begitu nanti sudah sampai di kuburan selesai, apakah mereka yang menghibur itu akan terus menghibur ibu ini? Mungkin acara belum selesai sudah banyak yang pulang, betul? Apalagi acara sudah selesai, semua pulang, tinggal ibu ini bersama anaknya yang sudah berada di tanah. Tidak ada harapan lagi. Masa depan sungguh-sungguh tidak ada lagi, suram. Tetapi untung mereka bertemu dengan rombongan Yesus. Dan Yesus langsung menyetop rombongan ini. Tidak tahu kira-kira boleh tidak rombongan pengusung jenazah diberhentikan ya. Tapi ini di mana-mana tidak boleh ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang artis meninggal. Terus saat mau berangkat, diberangkatkan begitu, ada karena rumahnya sempit, ada mobil yang mau lewat, ngopel-ngopel, mengganggu pengguna jalan. Ada seorang yang bernama Oki siapa ya? Oki stand up komedi. Langsung dia lagi begini, langsung dilepas mau dihantam gitu orang mobil yang tidak tahu kondisi orang yang lagi berduka. Intinya harusnya orang yang lagi berduka ini mau melaksanakan tugasnya itu jangan sampai ada yang menghalangi. Kalau naik ambulan pun tidak boleh ada yang menghalangi.
Yesus sengaja menghalangi karena Yesus punya jawaban. Amin. Ngantuk semua ya saudara. Halo, kedinginan. Saudara boleh menghalangi orang yang lagi duka cita asal saudara bisa menjadi jawaban. Yesus menghalangi dan menjawab pergumulan ibu ini. Dan jawaban itu di luar dari prediksi siapapun. Ibu ini menangis. Aduh, aku sudah tidak ada harapan. Yesus berkata, ibu, masa sih tidak ada harapan? Mana anak? Turun. Diturunkan, dibuka. Nak, bangun, saudara. Dan itu disebutkan setelah bangun, orang ini, anak muda ini berkata-kata. Perhatikan di dalam ayat berapa itu? Ayat 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai apa saudara? Artinya benar-benar hidup saudara. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Dia yang berkata, berbahagialah mereka yang berduka cita karena akan dihibur. Ini loh prakteknya Yesus kerjakan. Amin. Yesus kerjakan, dia menghibur, dia memberi harapan yang pasti. Ibu ini yang kehilangan harapan akhirnya, wow, aku masih bisa hidup lagi. Aku masih ada harapan lagi, anakku hidup. Biar kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah jawaban bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Yesus memberikan pengharapan itu. Dia yang berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Dan dia juga yang melakukan itu. Dia menghibur. Sekali lagi, duka cita selalu hubungannya dengan kematian. Yohanes pasal yang ke-11. Terlalu panjang kalau kita baca itu kisah itu. Tapi kisah itu sudah sangat familiar sekali. Yohanes 11, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan, mati dan dibangkitkan. Cukup panjang itu karena kisahnya Yesus harus sengaja mengulur waktu dan akhirnya dari si Lazarus ini yang sakit akhirnya mati. Di situ ada Lazarus dan saudaranya perempuan Maria dan Marta. Kakak beradik yang saat itu sudah tidak punya orang tua, hanya mereka yang disebutkan Maria, Marta dan Lazarus. Dan mereka disayang oleh Yesus. Saat Yesus kembali untuk menjumpai keluarga ini, kakak beradik yang kakaknya saat ini dipanggil Tuhan mati. Lazarus sudah tidak bisa lagi menghidupi keluarganya, yaitu kakak-kakaknya. Saudara bisa baca Yohanes pasal 11 nanti di rumah. Baru perjalanan awal mendekati lokasi, dikejar oleh Marta. Yesus hiburkan, bukankah sudah dekat? Aku katakan, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Percaya enggak bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Dihibur. Marta masih iya, tapi aku tahu itu nanti di sorga, nanti kan pas akhir zaman.
Marta, perkataan Maria menggugah hati Yesus. Sehingga di dalam ayat yang ke-35, Yesus cry. Yesus menangis. Yesus ikut sedih. Merasakan kondisi kesedihan keluarga yang saat itu salah satu dari keluarga itu dipanggil oleh Tuhan. Karena memang keluarga ini keluarga yang dikasihi oleh Yesus. Yesus bisa merasakan apa yang dirasa oleh Marta. Yesus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Maria. Sehingga dikatakan maka menangislah Yesus. Ada banyak cemooh yang Yesus terima dari kupingnya yang saat itu. Ada beberapa orang yang berkata, bukankah dia sudah menyembuhkan banyak orang? Masa saudaranya sendiri dianggap Maria dan Marta dan Lazarus itu adalah saudara? Karena mereka memang keluarga yang dikasihi oleh Yesus. Bukankah dia bisa memolehkan mata orang buta? Terus gimana sekarang kondisinya? Lazarus sudah 4 hari berada di dalam kubur. Kesedihan itu masih ada. Masih dirasa. Yesus masih merasakan itu. Menunjukkan betapa duka cita yang dirasakan oleh Maria dan Marta itu sangat dalam sekali, Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, Yesus mengajak keluarga ini dan rombongan, ayo, di mana kubur Lazarus? Mereka semua mengajak Yesus ke kubur. Dan singkat cerita, dari tempat yang agak sedikit jauh, Yesus berkata, Lazarus, bangun. Batu itu digulingkan dulu, batu. Dikubur kalau di sana bukan kalau di sini kan ditanam ya. Kalau di sana dimasukkan dalam, dibuatkan gua. Setelah itu ditutup dengan batu. Gulingkan batu itu dan akhirnya dipanggil Lazarus. Dalam kondisi bukan dipocong ya, tapi seperti dipocong. Kalau dipocong itu kan kainnya utuh gitu. Ini kayak kain kain panjang begitu, diubet-ubet gitu kayak mumi gitu. Kalau dipocong ya, sebenarnya kalau dipocong itu kalau ikatannya tidak bisa kok tangannya ya bisa keluar mudah gitu. Tapi kalau di mumi seperti di Israel atau di Mesir itu dililit gitu saudara. Ya, kalau itu ya harus kalau bongkar ya entah digunting atau ditarik. Itu kainnya panjang sekali saudara. Nggak tahu berapa meter. Ya nanti coba praktek itu. Ya pakai sial gitu, nggak tahu berapa sial gitu. Sampai ke atas begitu ya. Lazarus bangkit. Begitu bangkit ya tentunya dalam posisi masih ya lompat lah. Ya tentunya orang banyak yang takut. Ketakutan, senang, sukacita campur baur saudara saat itu. Takut karena mayat sudah 4 hari bisa bangun. Artinya matinya sungguh-sungguh mati saudara, bukan mati suri. Orang bisa berkata, oh pemuda lain itu mungkin mati suri sehingga masih dalam perjalanan hidup lagi. Tapi kalau sudah Lazarus 4 hari dalam kubur saudara. Dan saat mau dibongkar kuburannya, ada celetukan orang. Coba saudara nanti baca di dalam Yohanes pasal 11. Itu ada yang berkata, Guru, dia sudah bau. Iya, sudah bau memang. Coba dulu.
Yohanes 11 ayat 39, kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, Marta, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Iya, lebih dari 24 jam jenazah itu bau, saudara. Lebih dari 24 jam. Terus itu gimana kok ada orang-orang, apalagi orang yang membuat itu sampai sekian hari kok enggak apa-apa. Itu diformalin, saudara. Diformalin, diinjek, dia disuntik. Saya dulu pernah juga nyuntik, tapi sekarang kalau sekarang bukan disuntik ya, sekarang diinfus. Formalin dimasukkan jadi dimasukkan begitu. Tapi itu pun juga harus ada batasan. Batasannya kalau kelamaan ya tidak bisa masuk itu injek itu, infus itu tidak bisa masuk. Jadi diformalin. Itu jadi awet, saudara. Tapi kayaknya Lazarus sudah diformalin. Lazarus bau. Diformalin itu pun juga awetnya enggak. Itu tergantung. Jadi kalau mau diawetkan sampai beberapa hari itu ada takarannya, saudara. Dia bau, artinya memang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Mungkin sudah ada bagian-bagian tubuh yang sudah mulai melepuh, atau mungkin sudah mulai, kalau tanggal sih belum, tapi masih ada, tapi mungkin kulit-kulit itu sudah mulai ada yang lendir-lendir dan lain sebagainya. Bau. Kondisi seperti itu Yesus sanggup bangkitkan. Kalau tadi bangkit setelah itu mati lagi. Mati lagi itu nanti beberapa tahun kemudian. Bukti bangkit, saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Itu tadi Yohanes pasal 11 itu Lazarus mati dan dibangkitkan. Pasal yang ke-12 ayat yang pertama kedua. Coba tadi tak bacakan. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus. 6 hari sebelum Paskah, ya datang terus. Yesus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sebentar saya jadi baca. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat Lazarus tinggal. Tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lazarus ikut berpesta bersama dengan Yesus. Bukti Lazarus hidup dan betul-betul hidup. Kalau tadi yang pemuda Nain, buktinya pemuda Nain ini bisa berkata-kata. Bukti Lazarus hidup. Kemudian hari atau berapa hari kemudian Yesus datang lagi kepada keluarga ini. Alkitab mencatat di dalamnya ada Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Yesus. Penghiburan yang luar biasa. Dia yang berkata berbahagia orang yang berduka cita, karena saat dihiburkan tentunya penghiburan yang dirasakan oleh Maria dan Marta berbeda. Sukacita itu dibanding dengan orang-orang pendatang, dibanding dengan orang-orang pelayan. Karena dia yang merasakan duka cita itu yang paling dalam. Saat Lazarus dibangkitkan, tentunya dia bersukacita yang paling hebat. Amin. Sukacitanya luar biasa karena dia baru mengawali kondisi yang sangat drop sekali.
Tidak ada sukacita di dalamnya. Sekarang ada pengharapan. Mereka akan dihibur. Penghiburan Tuhan bukan penghiburan seperti lawak-lawak. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan diajak ke nonton stand up komedi. Tidak seperti itu, saudara. Mereka akan dihibur bukan berarti karena mereka akan dibawa ke McDonald kalau di Tulungagung di situ. Mereka akan dihibur bukan berarti yang berduka cita akan diberikan sesuatu di Apollo. Bukan itu. Penghiburan sejati dari Tuhan yang tidak dapat diukur dengan keuangan. Terkadang kita harus menghadapi hal-hal yang tidak enak, saudara. Ini sedikit kesaksian Bapak Saudara. Kesaksian saya tadi malam. Beberapa hari ini ya mau bicara untuk BAB itu kayak sulit gitu ya. Sulit bukan berarti mulus terus tidak bisa gitu. Memang tidak rasa, saudara. Saya akhirnya ngomong sama tadi tanya, terus berikan kates gitu. Saya bilang sama tadi, Pak, aku mulus. Itu ada kates. Oh iya, kates. Ditaruh di kulkas gitu ya. Habis makan ya beberapa kali suapan, perih, saudara. Tak pikir kok perih gitu ya. Perih sekali sampai rasa-rasanya mau pingsan gitu. Saya perihnya perut itu sampai mau pingsan. Beberapa kali ke belakang sampai akhirnya ya ternyata itu jawaban. Perih sekali. Setelah itu beberapa kali ke belakang tapi tidak ada yang dikeluarkan. Akhirnya ada yang dikeluarkan dan banyak. Baru setelah itu rasa enak. Oh, ternyata ini proses. Seperti hampir pingsan, saudara. Duduk tak kuat, berdiri apalagi rodek di kamar mandi. Ya puji Tuhannya WC-nya duduk gitu. Kalau cowok ada tahu saya kayak apa gitu ya. Jadi bisa sampai saya nggak pernah berjam-jam ya di belakang. Ya intinya, saya bilang sama tante-tanya, Pak, sakit kali ya. Tante-tanya sendiri juga rasanya saya lihat juga kondisinya juga kurang sehat, saudara ya. Sampai saya pikir, saya tuh selalu kalau tante-tanya sakit itu, saya tuh berpikir aduh, sampai tante-tanya sakit ya. Saya selalu bingung kalau tante-tanya sakit. Bukan karena saya, saudara. Karena sekolah di kerja. Itu egois saja. Kalau tante-tanya sakit nanti apa lagi kerja ya. Jadi saya tambah bingung kalau tante-tanya sakit ya. Tapi itu guyon, saudara. Saya sayang sama tante-tanya ya. Ya. Jadi begitu itu terbebas, memang masih ada rasa sakit. Sampai akhirnya saya bangun jam 2. Saya cuma mengucap syukur, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tadi jam 3:30 bangun. Bangun tuh yang ditanya, bangun itu habis doa, dan kita langsung tanya, saya lagi persiapan firman Tuhan. Dan kita tanya, Pak, gimana? Puji Tuhan, enak. Ya itu mungkin sebuah kejadian yang saya jadikan ilustrasi. Ya terkadang harus sakit dulu
untuk kita merasakan betapa enaknya atau rasa bahagia, sukacita itu lebih terasa kalau kita mengalami keadaan sebelumnya itu sakit sekali. Sukacita Maria dan Marta itu terluap dengan luar biasa, saudara. Perhatikan di dalam pasal 11 Yesus membangkitkan Lazarus. Pasal yang ke-12, ungkapan sukacita yang luar biasa dari seorang Maria. Narwastu dengan harga 300 dinar yang tadinya harusnya menjadi urap-urapan bagi Maria saat nantinya narwastu itu untuk pernikahannya, yang itu adalah idam-idaman bagi semua wanita. Maria merasa itu sudah tidak lagi berharga untuk dirinya, karena ini sangat berharga walaupun hanya untuk kaki Yesus. Yang tadinya bagi wanita bagi Maria rambutnya adalah mahkota bagi wanita. Bagi Maria, apa artinya rambut yang adalah mahkota ini dibanding dengan kesucian kaki Yesus, dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Sukacita, damai, kelimpahan sukacita itu dirasa oleh Maria. Berbahagia karena dia mengalami duka cita dan dihibur. Penghiburan itu sejati adanya, membuat semua yang berharga bagi Maria sudah tidak ada artinya, karena ini harus ada untuk yang saya kasihi. Kepada Yesus yang memberikan damai sejahtera itu, kepada Dia yang memberikan penghiburan itu, aku sangat terhibur oleh perilaku Yesus. Dan dia merasakan apa yang tadinya itu berharga bagi dia untuk kepentingannya, sekarang ini yang berharga ini untuk Yesus. Ujian yang beberapa waktu lalu saya ajak untuk saudara nyanyikan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, ya seluruhnya diberikan untuk Yesus. Bagi Maria tidak ada sesuatu lagi yang berharga, ya ini dan ini harus untuk Yesus, walaupun hanya untuk layak hanya untuk kaki Yesus. Rambut Maria layak hanya untuk menyeka kaki Yesus. Dia bersukacita, dia sangat dihiburkan oleh Yesus. Saat engkau berduka, cari Yesus, engkau akan dihiburkan kembali. Tuhan memberkati kita. Berbahagialah saat engkau alami duka cita, karena di balik semuanya ada penghiburan yang sejati dari Tuhan. Itulah sebabnya jangan lupa datang kepada Tuhan. Dia lakukan yang terbaik untuk kita semua. Mari kita berdiri.
pegang tanganmu. Tuhan pegang tanganku. Hidup melakukan baik dalam hidup kami, di saat hati kami penuh dengan duka cita, penuh dengan kesedihan. Engkau Yesus yang setia selalu hadir untuk kami, menguatkan kami, memberikan pengharapan buat kami, memberikan damai sejahtera buat kami, dan menghapus segala air mata dan duka cita kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang selalu percaya kepadamu. Berikan kami hati yang selalu menaruh bahwa Engkau Yesus yang terutama di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi kami rindu selalu firman yang hidup itu menghidupi kami, menghidupi iman kami Tuhan, untuk kami berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berikan kekuatan kesehatan setiap hari, terlebih pengurapan dari Roh Kudus yang membuat hamba-Mu dapat mengerti, hamba-Mu dapat haleluya memahami firman Tuhan,
dan firman itu dibagikan kepada kami jemaat Makedonia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya tiba kami anak-anak-Mu akan membawa korban syukur kami kepada Tuhan, membawa korban persepuluhan, korban tatangan kami. Kuduskan setiap mata uang yang kami beri, setiap haleluya hati yang memberi. Biarlah kehidupan kami tetap mempercayakan hidup ini bahwa Engkau Tuhan yang menjadi sumber berkat dan hidup dalam kehidupan kami. Ini doa kami kepadamu ya Bapa. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan pekerjaan Tuhan. Kita berikan yang terbaik, kita angkat pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berberkat. Dia yang memberkati Bapak Ibu Saudara hari ini, besok, dan selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang belum ngambil ayat emas tahun baru, boleh nanti ambil ya, satu orang satu. Kalau mungkin mau kasih untuk orang yang terdekat atau suami, istri, anak, boleh Bapak Ibu ambil juga, difoto, dikirim ke yang bersangkutan. Baik, sebelum saya umumkan jadwal pelayanan sepanjang minggu ini, saya mohon Ketua Panitia Natal 2025 boleh maju
untuk menyampaikan. Ditutup atau terus? Monggo, Bu Tuti. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan laporan pertanggungjawaban perayaan Natal tahun 2025. Langsung saja, untuk persembahan atau dana Natal total semuanya 15 juta rupiah, dan untuk total pengeluaran semuanya yaitu 11.188.600 rupiah. Jadi ada sisa atau saldo 3.811.400 rupiah. Puji Tuhan. Dan semua untuk detail pengeluarannya ada di, sama seperti tahun yang kemarin, ada di buku pertanggungjawaban ini. Semuanya ada di sini, ya. Semua total pengeluarannya ada di sini. Dan puji Tuhan, pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kita semua atas kerjasamanya, atas dukungannya. Kita semua tanpa terkecuali, sehingga acara Natal kita boleh berjalan yang lancar. Tentu saja semua karena kemurahan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Puji Tuhan. Dan untuk selanjutnya juga saya mohon atau kritik dan sarannya untuk sidang jemaat, supaya nanti yang ada di kepanitiaan tahun ini bisa untuk dijadikan pertimbangan selanjutnya, begitu. Kiranya tahun ini kita bisa lebih baik lagi. Amin ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk nanti selanjutnya Ibu Gembala yang akan mengambil alih. Dan sebelum saya akhiri, dengan demikian panitia Natal GPDI Makedonia tahun 2025 resmi dibubarkan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bu Tuti dan seluruh panitia Natal 2025 yang sudah bekerja keras, dan dukungan daripada semua jemaat Makedonia, sehingga Natal kita kemarin boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan tentunya kita tidak melupakan bahwa semua terjadi karena pertolongan dan campur tangan Tuhan, seperti yang dikatakan Ibu Ketua Panitia Natal. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin saat renovasi daripada ruang depan, karena itu diganti total, atapnya diganti, ya, dan juga ada penambahan yang di teras itu. Bapak Ibu Saudara, memang sengaja saya dengan Bapak Gembala Saudara tidak mengumumkan untuk dana dari pembangunan renovasi yang ada, karena saya dan Bapak Gembala mau jemaat itu fokus aja ke acara Natal, ya. Makanya saya tidak umumkan bagaimana penyediaan dana dan semuanya. Yang cuma saya minta waktu itu beberapa keluarga untuk kue, ya, untuk tukang yang bekerja. Ternyata tukang yang bekerja itu selama sebenarnya 10 hari mereka bekerja, tetapi saya hitung 9 hari saja. Dan Bapak Ibu Saudara, semua pengeluaran, semua pemasukan ada saya catat dengan baik. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir waktu itu kalau ada saldo dari Natal kita, saldo itulah yang akan kita pakai untuk renovasi yang ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengeluaran daripada renovasi ruang depan itu sebanyak 11.419
419.000. Jadi 11.419.000 rupiah. Puji Tuhan. Dan pemasukan yang ada juga saya tulis, karena Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita dapat dana dari majelis daerah untuk renovasi hanya dapat 2.500.000. Dengan 2.500.000 itu saya berkomitmen dengan Bapak Gembala. Saya katakan kepada Bapak Gembala, Pak, kalau Bapak dipercayakan atau diundang untuk melayani khotbah di Natal dimanapun, ya, berkat yang Bapak Gembala terima saya ambil untuk renovasi. Jadi puji Tuhan, tahun kemarin Natal 2025 Bapak Gembala ada 2 tempat diundang untuk melayani Natal. Yang pertama di Panggul tanggal 14 Desember, yang kedua tanggal 21 Desember di daerah Kediri di GPDI Papar. Dan puji Tuhan, lewat persembahan kasih yang mereka beri itu untuk tambahan dan untuk pembangunan. Dan juga waktu Natal tanggal 25 Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Gembala kan dipraying sama jemaat. Puji Tuhan, ya. Ternyata dengan itu saya dapat berkat juga Bapak Ibu Saudara. Jumlahnya bagi saya banyak, 1.500.000. Dan itu juga saya pakai untuk menutupi kekurangan daripada renovasi itu, ya. Dan bersyukur sama Tuhan, tanggal 28 kita dapat tamu, yaitu Bapak Sihaan yang melayani di sini sekeluarga. Berkat yang saya berikan, ya, sejumlah 750 dikembalikan Bapak Ibu Saudara. Dan itu juga saya masukkan dalam pemasukan dana untuk renovasi. Dan semuanya jumlah yang ada Bapak Ibu Saudara 6.800.000. Haleluya. Dan kekurangannya masih 4.619.000. Nah, jadi tidak mengapa ya Bapak Ibu Saudara, saldo Natal yang ada kita masukkan untuk pemasukan dana renovasi. Saya hitung-hitung tadi Bapak Ibu Saudara, dengan ditambahnya keberatan nggak Bapak Ibu Saudara? Saya tanya dulu, keberatan nggak? Yang 3 juta sekian itu, 3.811.400.000 dimasukkan untuk renovasi, ya. Jadi kalau kita mau Paskah kita kumpul berkat lagi, amin. Saya hitung-hitung masih minus 807.600 rupiah. Tapi nggak mengapa. Kalau ada yang mau genep nih, ya puji Tuhan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan itulah sehingga saat Natal kemarin kita nggak kehujanan walaupun hujan deras, ya. Ruang depan itu bisa didekorasi sama seksi dekorasi Mas David, Ibu Niken. Jadi nggak ada mikir-mikir iki bocor di mana lagi, ya. Dan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menyediakan dengan caranya yang luar biasa. Ada haleluya, ada haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti keuangan yang ada di bendahara nanti saya minta dan saya akan pakai untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam renovasi ruang depan. Tuhan Yesus berkati. Pengumuman pekerjaan Tuhan hari Kamis, lalu kemarin hari Jumat yang dibuat karena kami mengikuti acara Natal di Serengat. Untuk mulai minggu ini ibadah tengah minggu jam 5 sore dibuat hari Kamis, tetap seperti tahun kemarin. Pelayan pujian Saudara David, renungan firman Tuhan Ibu Niken. Jadi kalau kita ibadah hari Kamis itu 1 jam saja. Haleluya. Lebih-lebih paling 5 menit, 10 menit. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari tahun 2026 berikan waktumu 1 jam saja di hari Kamis. Ada haleluya? Haleluya. Yang bilang haleluya harus hadir, ya. Khususnya kepada setiap pelayan-pelayan ya Bapak Ibu Saudara, mari ya ambil bagian di dalam ibadah hari Kamis. Karena hari Kamis itu bukan hanya ibadah khusus wanita,
tetapi umum, Bapak Ibu Saudara. Kaum muda, remaja, sekolah minggu, Bapak Ibu semua, ya, khususnya yang terlibat dalam pelayanan, ayo giatkan untuk kita semakin ambil bagian di dalam ibadah-ibadah yang ada. Karena kita ibadah cuma 2 kali 1 minggu. Ya, jadi pelayanan pujian Saudara David, renungan firman Tuhan Ibu Niken, Jumat ada mesbah keluarga. Nah, untuk tahun ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau ambil bagian dalam doa puasa, monggo. Kita ambil bagian doa puasa, bukannya jam 3, ya. Tidak satu kali 24 jam. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nanti bagaimana kalau itu jalan, mungkin kita akan doa bersama, ya, di gereja. Tuhan berkati. Terus hari Minggu ibadah raya jam 7 pagi, pelayan pujian Saudari Fanya, singernya Bu Justin, Bu Lucy dan Saudara Timothy, LCD Saudara Daniel, kolektan Ibu Paini dan Asher dari keluarga Ibu Cindy dan Oma Susi untuk penerima tamu. Puji Tuhan, itu saja mungkin pengumuman yang saya bisa berikan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang belum ambil ayat tahun baru, nanti selesai ibadah boleh ambil. Oh iya, selesai ini sekolah minggu ya. Iya, mulai sekolah minggu. Dan pemuda remaja mungkin mulai aktif ibadah pemuda remaja selesai ibadah umum minggu depan. Karena mungkin minggu ini nanti ini pohon Natal, tugasnya pemuda remaja dan ketua seksi dekorasi untuk menyimpannya buat Desember nanti. Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Tambahan pengumuman Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya sudah lama di atas saya untuk peningkatan supaya saudara nggak oleh gitu ya, supaya saudara Ferry terus firman Tuhan ya. Boleh saudara? Oleh nggak apa-apa. Supaya nggak oleh begini Bapak Ibu Saudara, saya mempunyai rencana untuk tahun 2026 ini setiap 1 bulan, setiap bulan, dalam setiap bulan, nggak tahu nanti minggu keberapa, tapi nggak mungkin minggu pertama, kita akan hadirkan tamu hamba Tuhan. Ya, bukan hamba Tuhan yang gede-gede, dakwah yang noni saya saudara ya. Jadi kita hadirkan seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak tahu nanti kalau perlu nanti juga ada. Saya malah tertarik itu mengundang hamba Tuhan yang muda. Ya, untuk sementara untuk GPDI kita akan akan undang, dan saya nanti akan koordinasi ya beberapa pengerja dari GPDI menurut itu banyak ya, supaya enggak mereka di situ terus gitu. Saya mau undang mereka untuk ya mungkin GPDI Makedonia jadi tempat pelatihan. Ya, mereka mungkin sudah pelayanan di GPDI Mono sudah berapi-api, tapi kan kadang karena itu di tempatnya sendiri itu. Tapi nanti bagaimana kalau di luar, jangankan mereka ya, saya saja diundang ke tempat lain gitu, deg-deg saudara ya. Persiapan sampai kadang juga beser-beser juga ya. Doakan saudara agar nanti ada anak Tuhan yang kita bisa undang untuk melayani di tempat ini. Saya belum tahu siapa nanti minggu kesekian. Ya nanti mungkin saya mau mengajak beberapa untuk ayo kita ngobrol-ngobrol demi bagian dari pertumbuhan jemaat, karena
jemaat jangan, saya tidak suka ya kalau sampai ada jemaat, ada betul yang begini saudara. Oh, rasa bangga karena jemaatnya saya gembala nih, kebaktian kalau tidak gembala nih tidak marem, bahkan Natal pun juga tetap gembala nih. Ya, saya tidak seperti itu. Saya kalau digitukan saya pindah saja. Ya, jadi saya berharap untuk kita bisa berbagi berkat, kalau itu juga bagian dari berbagi berkat, karena yang melayani nanti akan membagi berkat, yang melayani itu nanti juga akan pasti mendapatkan berkat, begitu saudara. Ya, jadi ya kita semakin meningkat gitu ya, semakin meningkat. Jujur beberapa tahun ke belakang saya lakukan itu karena ya memang berat begitu, berat kalau kita kedatangan itu untuk menyambut itu pasti ya berat ya, kas keluar, bukan cuma kas ya, keluarga pastor itu mesti nambah saudara, pasti nambah. Jadi bagaimanapun juga seperti itu, tapi saya berharap ayo kalau kita sudah bisa lakukan seperti itu, nanti yakin jemaat Tuhan akan semakin diberkati. Amin. Dan kita harus juga lebih dewasa, bukan menilai hamba Tuhan dari sisi tampilan dan lain sebagainya. Ayo kita, setiap hamba Tuhan yang datang, kita akan nikmati berkat-berkat Tuhan yang disampaikan itu, sehingga kita pulang dengan berkat luar biasa dari Tuhan. Itu aja informasi yang saya sampaikan, supaya jemaat kita mau siapkan hidup kita, hati kita untuk siap diberkati dan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Kami harus mau berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat haleluya semua yang Tuhan buat dalam hidup kami, selalu yang terindah, dan kami bersyukur memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik bagi kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Dengan segala pergumulan mereka, Tuhan memberkati dengan kebaikan Tuhan. Apapun yang menjadi problematika, baik itu rumah tangga mereka, kehidupan mereka, pergumulan untuk masa depan mereka, haleluya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulan kami, berkat Allah dilimpahkan. Kasih sayang Tuhan dinyatakan, sakit penyakit disembuhkan, Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Kalau mungkin ada di antara kami yang berduka cita, mengalami banyak tantangan, banyak kasus-kasus yang kami hadapi, di mana kami kesulitan untuk menghadapinya, kami punya Tuhan Yesus, kami punya Engkau ya Tuhan. Engkau yang sanggup menjawab pergumulan kami. Bahkan Engkau sanggup menyetop setiap pergumulan kami, dan Engkau menjawab kami. Engkau membuat kami terhibur. Engkau membuat hidup kami semakin terarah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang kasih, dalam kasih Kristus kita angkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.